Dan Abu Bakar telah menunjukkan cara untuk mempercayai peristiwa itu, bukan dengan memikirkan peristiwa itu sendiri. Sebab kalau dipikirkan, makin dipikir makin sepertinya tidak masuk akal, ya? Makin tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hikmah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ustaz Ismail, banyak ulama yang mengatakan peristiwa Isra wa Mi'raj ini peristiwa yang sangat terkait dengan keimanan. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan hal ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj diperjalankannya Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari satu malam, karena Siti Aisyah mengabarkan dia tidur bersama Rasul dan ketika bangun Rasul masih ada di sebelahnya. Jangan lagi untuk ukuran masa itu, untuk ukuran masa sekarang pun itu tidak mudah untuk dipahami. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih sekitar 1.200 kilo. Yang dengan kendaraan yang ada pada waktu itu, kuda atau onta, itu diperlukan waktu lebih dari 1 bulan. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi ke bumi. Di mana Sidratul Muntaha itu? Ini hari ujung semesta yang bisa diamati itu jaraknya 27 miliar tahun cahaya. Cahaya, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 1 detik sudah cukup untuk mengelilingi bumi sampai sekitar 8-9 kali. Dalam 1 detik sudah bisa sampai ke bulan, 8 menit sampai ke matahari. Tapi untuk sampai ke tengah atau pusat galaksi Bima Sakti, kita ini ada di bagian tata surya bersama planet-planet yang lain. Tata surya membentuk galaksi, dan di antara galaksi yang besar itu galaksi Bima Sakti. Kita ada di situ. Untuk sampai ke pusat galaksi yang terdiri dari ribuan tata surya itu diperlukan waktu 30.000 tahun cahaya. Andai ini Sidratul Muntaha itu di ujung dari semesta yang bisa diamati tadi itu, 27 miliar tahun. Berapa lantas kecepatan Nabi? Cahaya saja yang kecepatannya 300.000 km per detik itu saja perlu 27 miliar tahun cahaya. Berapa kecepatan? Sangat sulit untuk dipahami. Tetapi ada seorang astronom yang coba menghitung, dia dapatkan angka 1,8 juta kali kecepatan cahaya. Karena itulah maka datang orang-orang Quraisy itu kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan hal itu. Harapannya Sayyidina Abu Bakar merasa malu percaya kepada Nabi. Tapi apa yang kemudian terjadi? Dia bilang bahwa ketika ditanya apakah Anda percaya, dia bilang, ya, nam, saya percaya dan saya pasti percaya. Fima huwa ab'adu min dalika. Andai pun Nabi menceritakan lebih daripada itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ana sodaktu fi khobari sama fa kaifa ukadzibu fi dzalikal khobar. Dia kunci pernyataannya itu dengan mengatakan mada makola faqad sodako. Yang kata sepanjang Nabi mengatakan maka dia pasti benar. Lidzalika sumya Abu Bakar As-Siddiq, begitu kata Siti Aisyah. Jadi betul bahwa ini adalah ujian keimanan. Dan Abu Bakar telah menunjukkan cara untuk mempercayai peristiwa itu, bukan dengan memikirkan peristiwa itu sendiri. Sebab kalau dipikirkan, makin dipikir makin
makin sepertinya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Lalu, berapa kecepatan tadi? 1,8 juta kali kecepatan cahaya itu seperti apa? Hanya iman yang bisa mengatakan bahwa itu sangat mungkin loh, Allah menciptakan cahaya dengan kecepatan 300 km per detik saja bisa. Mengapa tidak bisa menciptakan sesuatu? Karena yang memperjalankan itu adalah Allah. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, jadi disitulah Rasulullah SAW itu memuji keimanan Abu Bakar Siddiq. Sampai di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan lauzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlul ad la rojaha imanu Abu Bakar. Andai iman Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka imannya Abu Bakar ini dia unggul. Jadi betul sekali lagi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menjadi teraju atau menjadi timbangan keimanan gitu. Dan Abu Bakar sekali lagi telah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara mengimani peristiwa itu. Jadi dia bertumpu kepada siapa yang mengabarkannya. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang itu bertumpu pada dalil. Ketika itu dia dalil ini dalam hal ini adalah perkataan Nabi Muhammad langsung. Kalau sekarang tentu Nabi Muhammad sudah ada, tidak ada, tetapi di situ diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, di dalam surat An-Najm 1 sampai 18, begitu juga dalam hadis beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Muslim yang detail sekali menceritakan itu. Karenanya maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak peristiwa itu atau untuk ragu. Bahkan kita semestinya semakin yakin peristiwa itu adalah peristiwa yang mengokohkan satu kenabian Nabi Muhammad. Jadi jelaslah bahwa ini utusan Allah. Tidak mungkin dia bukan utusan Allah sampai jumpa dengan Allah langsung di Sidratul Muntaha. Kemudian yang kedua, maka benar apa yang dia bawa. Al-Quran. Benar pula yang dia bawa risalah Islam itu. Gitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang semestinya mengokohkan keimanan kita kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran sebagai kalamullah yang sampai kepada kita melalui lisan baginda Rasulullah SAW, dan keimanan kita kepada risalah Islam. Di dalamnya ada akidah dan syariah. Gitu. Nah artinya kalau kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beriman kepada apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di situ termasuk harus beriman juga terhadap syariah Islam. Beriman kepada syariah Islam karena risalah itu kalau kita meminjam ungkapan Syekh Mahfuz Salto itu akidah dan syariah. Jadi kita percaya kepada seluruh perkara akidah karena itu ada di dalam Al-Quran dan hadis mutawatir, dan yang kedua kepada seluruh perkara syariah gitu. Tidak karenanya penting sekali keimanan kepada syariah ini itu mestilah bertumpu kepada akidah, kepada kenabian Muhammad, kepada Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj di situ berperan sangat besar. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih atas penjelasannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.